Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bab tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kalian pada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah kalian pada kekikiran, karena kekikiran itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka untuk menumpahkan darah mereka, dan menghalalkan hal-hal yang haram atas mereka." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kezaliman itu ada dua. Yang pertama, kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan tentang hak-hak seorang hamba. Namun, kezaliman yang paling besar adalah yaitu seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman yang seperti inilah yaitu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum seorang hamba tersebut dia bertobat kepadanya sebelum dia meninggal. Lalu kemudian kezaliman yang termasuk kezaliman yang besar yang berkaitan tentang hak-hak Allah adalah seorang hamba tidak melakukan sholat. Tidak melakukan sholat ini adalah sebuah kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia tidak membayar zakatnya, zakat hartanya, padahal sudah mencapai haul dan nisab. Nah, dia sengaja tidak membayarnya. Ini adalah sebuah kezaliman. Lalu kemudian kezaliman yang kedua adalah yang berkaitan dengan hak-hak manusia, hak-hak seorang hamba, yang dimana banyak sekali orang-orang yang tanpa sadar mereka telah berbuat kezaliman. Apa salah satu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa dia sadari adalah dia mengganggu tetangganya dengan asap rokoknya. Maka seorang muslim yang baik adalah dia akan meninggalkan hal-hal demikian. Dia akan meninggalkan sesuatu yang sekiranya membuat orang lain itu kena mudaratnya akibat orang yang merokok tersebut. Nah, ini kezaliman seperti ini jangan disepelekan. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak menyadari akan hal ini. Padahal yang dia lakukan itu adalah kezaliman. Nih bagi saudara-saudaraku yang merokok. Ya, itu adalah kezaliman yang besar. Apalagi dia merokoknya di masjid, di tempat-tempat yang dimana Allah muliakan, di tempat-tempat dimana itu sangat sakral, bahwa merokok. Nah, jadi baiknya adalah tidak merokok. Nah, di antara kezaliman atau kejahatan yang dilakukan seorang hamba adalah menyakiti saudaranya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah pada Haji Wada, beliau bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan harga diri kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini." Haram, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haram darahnya. Haram bagi kita untuk melecehkan mereka. Haram bagi kita untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Lalu kemudian adapun kezaliman yang menyangkut tentang harga diri, kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain seperti berzina, menuduh orang tanpa ada bukti, menggibah orang lain, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, itu termasuk kezaliman. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Di mana pada hari tersebut semuanya gelap kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan, kecuali yang Allah berikan kepadanya cahaya. Nah, inilah orang-orang termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahannya kita termasuk orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak.
Begitu juga yang disebutkan dalam kitab ini, termasuk dari kezoliman adalah penangguhan oleh orang kaya. Yakni ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sesama, sementara dia mampu untuk melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penundaan orang kaya adalah kezoliman. Jadi penundaan orang kaya adalah kezoliman. Maksudnya adalah dia punya harta yang lebih. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan dia harta yang banyak. Sudah cukup nisabnya sudah ya. Kemudian haulnya juga sudah terpenuhi. Sementara dia tidak memenuhi hak-hak hartanya. Dia tidak membayar zakatnya. Inilah yang dimaksud dengan orang kaya yang zolim. Penundaan orang kaya. Maksudnya itulah kezoliman. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mencapai nisab, yang sudah mencapai haul, maka penuhi hak-hak harta Anda sebelum Anda dicap sebagai orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah, waspadalah terhadap kezaliman ini. Ya. Karena tidak akan ada yang luput nanti di hari kiamat. Bahkan akan ditunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat sampai digiring kambing yang tidak bertanduk pun, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada kambing yang bertanduk untuk apa? Untuk membalasnya. Sampai-sampai nanti di hari kiamat ya, digiring ya, kambing-kambing yang tidak bertanduk itu kepada kambing-kambing yang bertanduk. Nah, untuk membalas kezaliman-kezaliman yang dilakukan tersebut. Nah, binatang saja Bapak Ibu ya. Binatang saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kesempatan untuk membalas kezaliman tersebut. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita perbaiki diri kita harus mengetahui ya kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan yang tanpa kita sadari. Kalau kita berhati-hati, kita tanyakan dulu apakah ini sebuah kezaliman apa tidak. Kalau tidak, maka kita lakukan. Kalau itu sebuah kezaliman, jangan dilakukan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.